Untuk berikutnya, kita akan tahapan berikutnya adalah seperti ini. Eh, Sebenarnya ada masalah utama, ada masalah umum yang biasanya terjadi pada dunia farmasi atau dunia bioinformatika, bila mana kita berbicara tentang senyawa inhibitor protein kinase seperti yang kita sedang tangani saat ini. Mayoritas senyawa penghambat aktivitas protein kinase seperti yang saat ini kita sedang pelajari, seperti yang saat ini sedang saya contohkan yaitu kortistatin A. Kan kortistatin A ini kan senyawa inhibitor CDK8. Atau nanti juga jangan akan memilih di antara tadi 16 pilihan yang akan jangan pilih. Semua itu merupakan senyawa inhibitor protein kinase CDK8. Seperti senyawa-senyawa inhibitor protein kinase lainnya, protein kinase inhibitor atau senyawa inhibitor protein kinase CDK8 itu juga memiliki tendensi untuk mengikat protein kinase lainnya dan juga menghambat aktivitas protein kinase tersebut. Jadi, ada potensi senyawa inhibitor CDK8 yang saat ini sedang kita pelajari atau yang nanti akan pilih, itu juga punya potensi untuk mengikat protein kinase yang lain, maksud saya selain CDK8, dan juga menghambat aktivitas protein kinase tersebut. Inilah yang disebut sebagai off-target effect. Jadi seringkali sebuah senyawa kimia itu kan ukurannya kecil, maka dia berpotensi untuk mengikat protein kinase lainnya. Atau juga senyawa kimia semacam ini juga punya potensi untuk mengikat protein lain yang berasal dari golongan atau dari keluarga non-kinase atau selain protein kinase. Ada. Oleh karena itu, tahapan berikutnya kita adalah setelah kita tahu bahwa senyawa yang jenengan pilih nanti, kan jenengan nanti memilih PDB ID 1. Di PDB ID itu kan pasti ada protein CDK8-nya, ada siklin C-nya, dan juga ada senyawa inhibitornya atau senyawa penghambatnya. Nah, setelah kita tahu bahwa senyawa penghambat itu mampu mengikat dan juga menghambat aktivitas protein CDK8, maka pertanyaan berikutnya adalah, atau the next question adalah, apakah senyawa kimia yang saat ini sedang kita teliti itu punya potensi untuk mengikat dan menghambat protein kinase lainnya. Itulah yang akan kita kerjakan di langkah yang nomor 8 nanti. Tapi untuk melakukan hal itu, kita perlu mengoleksi dulu atau perlu memiliki canonical smiles dari senyawa inhibitor yang saat ini sedang kita teliti. Jadi bisa kita koleksi dalam bentuk atau berupa canonical smiles. Berarti kita nanti harus mengambil dari database PubChem yang jenengan dulu sudah pernah belajar. Atau jenengan juga bisa dapat langsung isomeric smiles dari PDB juga ada. Jadi nanti bisa kita ambil langsung dari PDB isomeric smiles atau kita ambil canonical smiles dari senyawa kita dari PubChem. Ya. Jadi terserah nanti mau milih yang mana. Selain itu, kalau kita memilih isomeric smells, kita juga bisa mengambil dari PubChem atau seperti yang tadi barusan saya bilang, kita juga bisa mengambil dari protein data bank secara langsung. Mungkin langsung saja sedikit disclaimer perhatian karena saya menggunakan kortistatin yang mana saya ambil dari PDB ID 4CRL. Jadi jenengan pasti beda. Karena jenengan nanti memilih satu di antara 16 PDB ID yang sudah saya berikan tadi, sudah saya rekomendasikan. Maka mari langsung saat ini saya akan contohkan dengan kortistatin. Nanti silakan jenengan menggunakan senyawa CDK inhibitor atau senyawa inhibitor CDK8 yang jenengan pilih. Ya. Maka pertama, dalam konteks saya, karena saya menggunakan kortistatin A yang saya peroleh dari PDB ID 4CRL, maka saya harus pergi dulu ke 4CRL. Pergi ke halaman PDB ID. Maka saya akan buka dulu, saya tidak akan berbicara, karena kalau setiap kali saya ngomong ketika membuka website baru pasti akan berisik, tidak terdengar jelas. Maka langkah berikutnya adalah saya akan ke PDB ID yang 4CRL. Silakan jenengan pergi ke 4 PDB ID yang jenengan pilih.
Baik, seperti ini sudah sampai di halaman the structure summary page-nya 4CRL. Maka langsung saja saya pergi ke small molecule section. Kita akan memilih yang C1L ini yang merupakan ID untuk kortistatin A. Teman-teman bisa lihat bahwa kortistatin A itu merupakan nama senyawa kimia ini. Kemudian C30H6N2O3 itu merupakan formulanya. Sedangkan KSGZC itu merupakan inci K-nya. Ya. Sekarang kita mau mengoleksi canonical smells atau isomeric smells dari senyawa ini supaya bisa kita gunakan untuk memprediksi apakah senyawa kortistatin A ini juga mengikat protein kinase lain selain CDK8, ataukah nanti juga kita akan prediksi apakah kortistatin A ini juga mengikat dan menghambat protein lainnya selain dari golongan protein kinase, tentunya selain protein kinase CDK8. Untuk itu kita bisa klik ini C1L-nya. Yang mana hal ini akan mengarahkan kita ke halaman khusus yang menyajikan informasi tentang kortistatin A. Teman-teman bisa lihat di sini, ini gambarnya bisa teman-teman pakai. Kemudian ini ada gambar 3 dimensinya. Kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah, karena kita tujuannya memang ke bawah, ya. Mohon maaf, ini scroll ke bawah. Dan tujuan kita adalah untuk, ya, ini ada pilihan isomeric smells. Sehingga kalau isomeric smells, teman-teman sudah bisa mengoleksi dari sini. Tinggal di copy, di blok, di copy, dan bisa digunakan. Tapi saat ini saya ingin sedikit mengingatkan kembali bahwa kita biasanya itu mengoleksi canonical smells sebagai opsi, ya. Kalau mau agak ribet sedikit, maka kita bisa pergi ke PubChem yang mana biasanya itu sudah disediakan di sini. PubChem-nya yang mana, tinggal kita klik, biasanya saya klik kanan, maka akan mengarahkan kita ke halaman PubChem. Dan sudah sampai di halaman PubChem yang secara khusus membahas tentang kortistatin A. Maka di sini lagi-lagi kita bisa mengoleksi isomeric smells-nya seperti ini, ya, isomeric smells, atau juga kita bisa mengoleksi canonical smells. Saat ini saya akan menggunakan canonical smells, ya. Maka ini adalah canonical smells-nya. Jadi silakan nanti jangan catat, jangan copy, dan jangan paste di PowerPoint yang jangan siapkan untuk dikumpulkan. Saat ini kita sudah berhasil mengoleksi canonical smells dari PubChem. Ya, kita kembali ke halaman yang tadi, ya. Maka sampai detik ini kita sudah berhasil mengoleksi canonical smells dari PubChem, ataupun jenengan juga bisa mencoba mengoleksi isomeric smells senyawa inhibitor CDK8 yang telah kita atau Anda pilih. Dalam konteks saya adalah saya menggunakan kortistatin A. Jenengan pasti berbeda, silakan. Maka saat ini kita sudah siap untuk melakukan prediksi apakah benar kortistatin ini memiliki peluang, memiliki potensi, atau memiliki probabilitas yang tinggi untuk mengikat protein kinase lain selain CDK8. Maka kalau kita ingin memprediksi apakah benar ataukah besar kemungkinan kortistatin A yang notabene merupakan senyawa inhibitor CDK8 itu bisa mengikat dan juga menghambat protein kinase lain selain CDK8, maka untuk keperluan ini, karena kita akan prediksi sesama kinase, kita menggunakan sebuah database namanya adalah CLIPS. Ya, itu akan kita terangkan selanjutnya.